Oke, selamat datang lagi di channel Biro Formula. Oke, pada kali ini saya akan melanjutkan untuk personal budget. Oke, pada kali ini kita kembali lagi untuk melanjutkan tutorial yang kemarin. Yang kemarin itu terhenti di transaksi masuk. Jadi nanti proses transaksi masuknya bakal kita koneksikan dengan BK saldo. Oke, BK saldonya masih kosong. Nah, kita tiru di personal budget yang sudah saya buat sebelumnya. Kita buka dulu BK saldonya ya, sini. Oke, sekarang kita tulis dulu header-headernya seperti ini, report arus saldo. Arus saldo, lalu masuk ke nama di kolom 2. Dan tipe-tipenya sudah. Sekarang report saldonya kita tarik sampai di sini, kita merge tengah ini, kita tengahin sampai kita besarin dikit, kasih 15, kasih warna biar sedikit beda. Oke, sekarang untuk nama. Nah, di sini kan nama itu lebih ke tempat dimana kita menyimpan uang, berarti di sini masuknya ke dompet ataupun rekening. Di sini saya menggunakan indeks, langsung saja kita indeks dari setup kategori. Indeks dari setup kategori, kita ambil yang dari kolom A2. Bentar, kita udah di sini A2 sampai A, lalu kita persulit. Oke, sudah kita jadikan solo, tutup kurung, bentar. Oke, sudah terpanggil semuanya. Lalu untuk jenis, nah ini preferensi dari setup kategori sendiri, menyesuaikan dengan dompet dan rekening. Ada tunai dan non tunai, ada yang modal investasi. Berarti kita buat dulu di format edisi, insert, lalu drop down. Lalu untuk apply to range-nya kita sampai B. Di sini kita tiru saja, ini berarti ada tunai, non tunai, investasi. Di sini tunai, di situ non tunai, lalu ada investasi. Oke, target expense options-nya kita ubah ke around. Oke. Nah, di dompet ini pastinya itu tunai, sedangkan BCA itu non tunai. Ini kita copy aja, kita tekan Ctrl C, BRI non tunai, bibit investasi, Mandiri non tunai, BNI non tunai, Celengan itu harusnya tunai. Di platform Dana itu non tunai, ShopeePay juga non tunai, Bank Neo non tunai, Maybank non tunai, dan BTN non tunai. Oke, sekarang untuk perihal pemasukan jumlah, ini kita akan melakukan pengindeksan. Jadi di sini rumusnya kita menjumlahkan dari perkondisian di bagian TR masuk itu di baris B ataupun di kolom di sel B3 sampai B1000. B3 itu apa? Kita bisa lihat di sini. Itu jumlah B3, berarti kalau sampai B1000 maksudnya itu sampai ke bawah. Berarti itu nanti dijumlahkan. Lalu penjumlahan ini menggunakan kriteria yang sesuai dengan A4. A4 itu di dompet misalnya. Nah, 9 A4-nya di dompet, nanti di bagian TR masuknya dia hanya menjumlahkan yang kedetek sebagai dompet di TR masuk E3 sampai E.
Nah, kita lihat di sini bagian E, di kolom E itu ada BCA, itu ada BCA, dompet dan lain-lain. Di sini itu terus BCA. Otomatis di BCA di sini itu hasil penjumlahannya sudah 9.550.000. Oke, di sini kita coba kita terapkan contohnya. Harusnya 5 juta ya. Kita coba di BK saldo langsung. Kita tiru bonusnya, coba tiru dulu. Kita lakukan perkondisian. Jadi jika A4 itu kosong, jadikan kosong, lalu lakukan sum if error dulu. Kita menjaga-jaga jikalau nanti ada hasilnya yang non available. Jadi kalau hasilnya tidak ada ataupun non available, dia akan mengosongkan sel tersebut. If error. Nah, if errornya sudah, lalu lanjut ke rumus ke fungsi sum if. Oke, sum if yang ada s-nya, sum if. Di sini kita bisa lihat kriterianya. Sekarang kita masukin range-nya, sum range yang ingin kita jumlahkan. Berarti di B3. Oke. Di sini hapus dulu. Kita ulangi sum if. Lalu di B3 sampai B kita jadikan absolut. Lalu kriteria range 1-nya itu di E itu di sini sampai E1000. Lalu kita jadikan absolut. Langsung kriteria keduanya itu A4. Lalu tutup kurung. Bentar. Oke, di sini dompet itu 0 ya. Jadi kita menjumlahkan dari yang di B3 itu di sini B3, lalu yang di E3 sampai E1000 itu di sini. Nanti E3 itu dimana ya, sesuai dengan acuannya. Acuannya berdasarkan ini nama dompet atau nama BCA dan lain-lainnya. Jadi karena di sini acuannya A4 itu dompet itu kosong. Sekarang kita terapkan ke baris bawahnya. Tekan Ctrl C, Ctrl Shift, tekan bawah, lalu tekan Ctrl D. Maka dia akan otomatis tercopy semuanya sampai ke bawah. Lalu untuk kembali lagi tekan Ctrl Shift panah atas. Nah, BCA-nya sudah keretek ya. Jadi 5 juta di sini. Coba kita ubah, kita jadikan 250.000. Nah, itu sudah benar. Untuk rumus di bagian pemasukan jumlah, kita menggunakan sum if s atau sum ifs, itu sudah berhasil. Sekarang kita kembalikan lagi jadi 5 juta. Oke, untuk bagian sini kita format dulu. Kita jadikan ini ya, sekarang Ctrl Shift bawah, kita format, kita jadikan rupiah. Oke, kembali lagi ke atas. Oke, sekarang sudah. Nah, ini kan jumlah sudah masuk. Ini nanti pindah dana itu kita bahas di sesi selanjutnya. Untuk pengeluaran juga, untuk sesi selanjutnya piutang juga masih banyak. Ini ada pay later, pinjaman hutang, dan sisa sebelum penyelesaian dan semuanya penyesuaian, ada pengurangan dan penambahan. Jadi tugas di awal ini kita untuk menyelesaikan TR masuk agar di update saldo ini akan memunculkan update nominal dari tujuan bersangkutan ataupun di wallet kita sendiri. Di sini BCA belum ada kita tulis rumus di sini. Oke, sekarang karena gini nanti update saldonya ini kita ngambil data yang ada di sisa uang bersih. Oke, di sisa uang bersih itu untuk di personal budget yang saya buat, saya menggunakan rumus ini. Nah, berarti sebelum kita menggunakan rumus sisa uang, kita selesaikan dulu rumus yang di sini. Rumus yang di sini itu dia menjumlahkan langsung
di bagian dari D4 sampai, maksudnya dari C4 sampai K4. Oke, kita tiru saja. Langsung saja di sini sama dengan if dulu seperti biasa. If-nya jika sini jika sama dengan kosong, jadikan kosong, lalu kita masukin pakai sum. Sorry ini salah, titik 2 titik koma harusnya. Sekarang kita masukkan sum dari C4 sampai K4. Oke, hasilnya error. Kenapa hasilnya error? Karena di sini ada kesalahan. Seharusnya pakai double apostrophe atau petik 2. Nah, jadi hati-hati kesalahan dalam menyusun rumus karena bisa buat error. Sekarang kita terapkan untuk semua baris. Ctrl D, kembali lagi ke atas. Nanti di sini bakal terisi. Kita isi, maksudnya nanti di sini kita buatin rumus semua, kita panggil semua, baru terkalkulasi lah sampai di sini. Sekarang di bagian sisa uang bersih kita pakai rumus ini ya. Langsung pakai sum juga ya. Dengan if 4 dengan kosong maka jadikan kosong. Sekarang kita sum dari M4 ke M4. Aduh, sorry ada salah tekan. Langsung saja kita tekan M4. Oke, seharusnya L. Oh iya betul, seharusnya L. Ingatnya dari L sini ya, bukan N. Nah, oke. Sekarang kita perlakukan ini di semua baris. Ctrl D. Nah, oke, sekarang di sini kita asumsi sudah selesai sampai di sisa uang bersih. Sekarang kita panggil di bagian update saldo. Nah, di sini bagian TR masuknya kita lihat. Di sini update-nya, oke, kita menggunakan index dan match. Oke, berarti patokan match-nya itu berdasarkan E3 dari tujuan. Ini E3. Oke, sekarang kita buat dulu if-nya. If A3 sama dengan kosong, maka jadikan kosong. Lalu yang jangan lupa if error untuk jaga-jaga, lalu kita masukin index, lakukan index nanti ya kalau matching up-nya berhasil. Jadi kita index di bagian BK saldo itu di O4. Nah, O4 sampai O seterusnya atau O1000. Jangan lupa jadikan absolut. Oke. Lalu titik koma kita masukkan match. Oke, jadi sebelum melakukan indeks dari rumus ini menjalankan fungsi match dulu. Dia harus sesuai. Jadi bukan sembarangan indeks, jadi matchnya harus sesuai dengan ini, dengan E3. E3 itu mengacu pada nama wallet atau nama bank yang kita maksud di sini, di TR masuk. Situ titik koma. Nah, untuk yang BCA ini kan di E3 kita mau mencocokkannya yang di mana? Cocokkannya di BK saldo. Jadi E3 tadi harus sesuai dengan nih di bagian A4 sampai A seterusnya. Oke, jangan lupa absolut. Oke, sekarang titik koma jadikan 0 atau false. Titik maksudnya kurung, di situ jalankan if errornya, titik koma. Jikalau error ataupun non available kita jadikan sel kosong. Sekarang titik kurung maksudnya enter. Itu sudah detek 5 juta sesuai. Sekarang kita ngecek apakah sini sudah sinkron. Kita coba jadikan 300 atau 35.000 saja kita yes. Nah, sudah berubah. Kita balikan lagi 5 juta. Oke, sekarang ini kita ubah formatnya pakai rupiah. Kita kembali ke atas. Oke, TR masuk sudah selesai. Jadi nanti setelah TR masuk kita langsung buat untuk yang transaksi keluar. Nantinya juga akan tersinkron
melalui buku saldo ini. Nanti akan kita isi di sini. Oke, terima kasih sudah menonton.